kita tidak punya kandang. Kita tidak punya kandang, rumah juga tidak ada pagar. Jadi saya ikat Genji pakai rantai di dapur, gitu ya. Waduh, ada tahu bulat ini mengganggu audionya nih. Gak apa-apa deh. Nunggu aja ya, nunggu tahu bulatnya lewat ya. Iya deh, nunggu dulu deh. Cut dulu. Halo teman-teman, ketemu lagi di Samson Square. Dalam video kali ini saya mau ajak teman-teman ngomongin Genji ya. Ngomongin Genji. Kenapa ngomongin Genji? Karena beberapa teman-teman baru itu DM saya kan, kadang yang punya nomor saya langsung WA tanya-tanya silsilahnya mereka itu seperti apa, terus macam-macam pertanyaannya teman-teman baru ini, lucu-lucu kadang-kadang. Yang paling sering ditanyain itu berat badan ya. Saya kan tidak pegang catatannya, jadi nggak apal ya. Sebenarnya video ngomongin Genji ini dulu pernah saya buat ya. Saya pernah buat beberapa video tentang profil mereka satu persatu ya, tapi mungkin teman-teman baru males buat nyekrol ke bawah karena sudah beberapa tahun yang lalu ya, cukup lama lah ya untuk apa namanya kita nyekrol yang mana gitu kan. Nah, makanya saya bikinin aja yang baru. Nah, saya mau ngajak teman-teman ngomongin Genji, asal usulnya Genji gitu ya. Nah, ini juga sedikit apa namanya flashback gitu, ceritanya flashback. Apakah Genji ini pitbull saya yang pertama? Enggak. Jadi dulu saya itu sudah suka dengan yang namanya pitbull, suka sekali. Bahkan artikelnya, terus kalau ada buku saya beli gitu kan. Yang paling banyak itu saya punya artikel tentang pitbull dari luar negeri yang komplit foto-fotonya. Kalau dulu kan internetnya belum seenak sekarang gitu kan. Jadi saya kumpulin banyak foto-foto pitbull karena buat saya ini anjing luar biasa, ras ini luar biasa. Mulai dari yang katanya yang tertulis di kertas ya, dari masa otot yang beda dengan anjing-anjing lainnya, kemudian keras kepalanya yang beda, kemudian satu yang bikin wow ya, buat saya wow itu toleransi rasa sakitnya yang sangat tinggi, high pain tolerance itu ya. Ya, tapi saat itu harga pitbull masih ya, sekarang pun mahal ya. Maksud saya pada saat itu kantong saya itu tidak
tidak memungkinkan untuk membeli seekor pitbull. Ya, membeli seekor pitbull itu tidak memungkinkan. Sampai akhirnya suatu saat saya bisa punya sedikit rezeki, cari seekor pitbull. Senang sekali dapat pitbull umur 3 bulan, betina, warnanya belang sapi. Saya kasih nama Poli. Tapi bikin sedih sih, karena ternyata saya kena tipu. Tipunya begini, pitbullnya sih beneran, tapi papis yang diberikan ke saya itu papis yang ternyata sudah menderita distemper. Waktu itu saya nggak tahu. Ya waktu itu pengetahuan saya tentang anjing itu masih, ya dibilang minus malahan ya, bukan nol, tapi malah minus. Jadi saya nggak tahu distemper itu apa, parvu itu apa. Itu sampai akhirnya anjing itu mati. Berapa ya, hanya seminggu kok sama saya. Tapi yang luar biasanya, walaupun anjing itu sakit, si Poli ini sakit, tapi sudah cukup memberi warna dalam hidup saya seminggu itu ya. Kalau saya ke kamar mandi ditungguin di luar. Terus Farel anak saya juga suka sekali. Kalau belajar bikin PR atau latihan gitar itu kadang-kadang suka minta ditemenin Poli. Hanya seminggu. Kemudian anjing itu mati ya. Mati dan saya sedih sekali. Ya, sudah lama pengen punya pitbull, begitu punya mati. Tapi saya tidak marah dengan yang jual, karena toh yang jual juga mungkin nggak tahu kan. Nah, kemudian beberapa bulan selanjutnya paman saya yang kebetulan seorang polisi K9 juga, polisi satwa. Jadi kegiatannya sama anjing itu banyak, dan rumahnya waktu itu juga jadi penitipan anjing-anjing. Nah, suatu hari saya lihat om saya itu bawa pitbull titipan, keren sekali. Nah, dan om saya tahu kalau saya itu suka pitbull. Saya bilang sama om saya, om nanti kalau ada pitbull kayak gini lagi aku dikasih tahu ya. Ya, waktu berjalan, beberapa waktu kemudian om saya kasih kabar, ada pitbull nih, kamu mau enggak? Tapi warnanya enggak seperti yang kamu mau. Warnanya bukan belang sapi tapi coklat. Ya sudah. Cuma saya mikir, karena saat itu saya habis beli habis mecahin celengan buat beli gitar. Gitarnya cukup mahal waktu itu, saya beli hampir 2,5 juta ya. Buat saya mahal, 2,5 juta gitar akustik elektrik. Nah, dikasih tahu om saya ada pitbull baru, kemudian langsung saya samperin. Nah, ceritanya berawal dari sini teman-teman. Saya nggak tahu anjingnya seperti apa, yang jelas om saya bilang betina, dan saya nggak punya HP seperti sekarang, jadi bisa kirim, bisa lihat fotonya seperti apa gitu kan. Nah, kemudian saya samperin om saya. Saya ke om saya itu, saya ajak Farel anak saya, itu masih TK kayaknya. Iya masih TK. Dik, ada anjing baru dik. Terus anak saya bilang ini, kayak Poli ya. Ya enggak tahu karena enggak bisa lihat fotonya. Saya ajak ke sana. Nah, Genji pada saat itu ada, namanya belum Genji ya. Namanya waktu itu apa ya? Geisha atau apa gitu. Namanya bener Geisha. Namanya Geisha. Nah, saya sampai ke om saya, mana om anjingnya? Kayak nenggone kandang gitu. Itu di kandang gitu katanya. Saya samperin kan di kandang. Keajaiban terjadi di sini. Teman-teman boleh percaya, boleh enggak. Mau bilang omong kosong ya silahkan, karena pengalaman kita, hubungan kita dengan anak bul kan beda-beda. Saya dekati kandang, ada 3 kandang saat itu. Sama kandangnya Samson, sekarang gede. Kandangnya Samson, kandangnya sempit. Cuma untuk nitipin anjing. Ya,
Dia ada di kandang yang paling pojok. Nah, dia sudah berdiri mengeluarkan kepalanya, karena kepalanya bisa keluar. Dia sudah berdiri mengeluarkan kepalanya dan noleh ke saya. Saya langsung tahu bahwa anjing ini warnanya coklat, full coklat gitu kan. Nah, di titik ini yang saya bilang buat saya sesuatu banget. Teman-teman percaya boleh, tidak percaya jangan. Percaya dong. Pertemuan tatapan mata saya dan Genji pada saat itu, saya langsung bisa merasakan ini, teman-teman. Anjing ini seperti ngomong ke saya bahwa aku pulang. Tidak percaya tidak apa-apa. Saya merasakan hal itu, bahwa aku pulang dan aku akan memberikan sesuatu padamu. Intinya itu, ya. Ketika mata saya berhadapan mata dengan Genji itu, seolah-olah dia sedang menyampaikan bahwa aku pulang dan aku akan berikan sesuatu padamu, gitu. Setengah tidak percaya saya, karena baru kali ini saya kontak dengan anjing merasakan hal itu, gitu ya. Nah, seneng saya, anjingnya happy, ya kan, anjingnya happy, walaupun kurus tapi kelihatan cantik, karena waktu itu umurnya sekitar 6-7 bulanan lah, 6-7 bulanan. Ya, dengan telinga yang naik ke atas kayak T-Rex ini, itu kan. Nah, kemudian saya tanya ke om saya, harganya piro om? Harganya berapa? Om saya bilang 1 juta. Nah, saya langsung mulus mendadak, teman-teman. Mulus, ya. Mulusnya karena saya tidak pegang uang dan tabungan saya habis kepake buat beli gitar. Untuk pinjam ke istri saya pada saat itu tidak memungkinkan, karena ekonomi kami pada saat itu sangat mepet lah ya, mepet. Istri saya senang anjing, pada saat itu. Cuma tidak mau ikut-ikutan, anjing ya ayah sendiri gitu. Oke, pada saat itu saya langsung angkat telepon menghubungi adik saya. Saya tawarkan gitar baru saya. Belum ada 2 hari loh gitar itu. Masih bau toko. Ya. Saya bilang, "Dolke gitarku atau jualin gitar saya." Sak payune. Ya sudah. Akhirnya yang saya terima itu beneran uang 1 juta, karena saya menjualnya cepet-cepetan. Ya sudah, dapatnya cuma 1 juta. Padahal saya belinya hampir 2,5. Ya enggak apa-apa lah. Itu istri saya enggak tahu, kalau tahu pasti marah-marah. Ya, kemudian Genji saya beli seharga itu kayaknya. Saya ingat saya loh ya, karena itu sudah lama. Saya ingat saya uang gitar itu saya kasih ke om saya semua. Sudah, Genji saya bawa pulang. Saya tuntun. Jadi saya jalan sama Farel. Memang sengaja saya jalan sama Farel sambil gandeng Genji. Gitu. Jadi dapatnya Genji itu ya. Ada pertanyaan, "Mas, Genji beli ya?" Iya. Tapi lebih tepatnya saya lebih bangga ketika bilang bahwa Genji saya tukar dengan gitar. Gitu ya. Gitar kesayangan juga. Sudah, akhirnya Genji sampai di rumah. Itulah asal usul Genji. Ya. Terus istri saya takut, teman-teman. Ternyata takut. Waktu poli itu kan anjingnya warnanya belang sapi ya, putih, dominasi putih, terus ada coklatnya. Nah, waktu lihat Genji, istri saya bilang begini, "Iki asu apa ya, kok raine kayak iblis gitu." Bahasa Indonesianya, "Ini anjing apa ya, kok mukanya kayak iblis gitu," katanya. Karena memang waktu itu ya gimana ya, kalau yang sudah seneng ya enggak serem, tapi kalau orang awam lihat muka itu pasti serem kan. Ya sudah, saya bilang enggak apa-apa, ini anjing Cina, saya bilang gitu. Kemudian waktu itu kita enggak ada makanan, beneran enggak ada makanan, dan makanan yang masuk ke perutnya Genji pertama kali waktu di rumah saya adalah Indomie rebus. Saya enggak tahu kalau anjing itu enggak boleh makan Indomie ya, jangan ditiru. Karena enggak ada makanan, nasi enggak ada. Istri saya bilang, "Bikinin Indomie aja," gitu. Ya wis lah, sama-sama enggak tahu ya. Sudah. Nah,
Di hari kedua lah saya tahu apa yang belum sorry. Waktu itu saya pengen punya pitbull itu hanya karena jujur keren gitu. Dua asu keren atau punya anjing keren. Dan saya belum paham ngelatih anjing, ngajari anjing itu belum paham. Setahu saya bahwa pitbull itu suka berantem gini dan mukanya keren, serem keren. Nah, di hari kedua atau hari ketiga saya menyadari bahwa pitbull ini ternyata tidak seperti yang dibilang om saya. Karena waktu saya cari pitbull, waktu keinginan saya sampaikan ke om saya, itu om saya sempat bilang gini, kamu ngapain cari pitbull? Herder aja, Rottweiler aja yang bisa dilatih. Pitbull, ngapain kamu cari pitbull? Om saya bilang begini, sampai mampus kamu ndak akan bisa bikin pitbull nurut gitu. Itu kacamata awam ya. Apalagi mungkin om saya ini kan juga anggota waduh saya tidak bisa bilang ya. Pokoknya perkumpulan anjing-anjing di Indonesia, himpunan anjing Indonesia yang tidak mengakui pitbull. Ya. Jadi ya tetap dipandang sebelah mata. Gitu. Kemudian di hari ketiga saya bilang di hari ketiga tadi Genji kita tidak punya kandang. Kita tidak punya kandang, rumah juga tidak ada pagar. Jadi saya ikat Genji pakai rantai di dapur gitu ya. Waduh, ada tahu bulat ini mengganggu audionya nih. Gak apa-apa deh. Nunggu aja ya, nunggu tahu bulatnya lewat ya. Iya deh, nunggu dulu deh. Cut dulu. Oke. Waktu saya ikat Genji di belakang, di hari pertama dia nguik-nguik. Ya seperti biasalah kalau teman-teman punya anjing baru kan biasanya nguik-nguik ya. Yang di hari kedua atau hari ketiga saya lupa, ketika itu malam hari dan nguik-nguiknya kan semakin jelas ya. Nah dia nguik-nguik, saya koreksi, saya spontan bilang diam, dan dia diam. Nah saya kagetnya gini, kok dia bisa langsung tahu gitu. Langsung saya samperin, saya saya elus-elus, kemudian saya tinggal lagi ya. Dan itu bertahan sampai paginya. Jadi sampai hanya sekali ya teman-teman, hanya sekali. Waktu itu saya tidak tahu bagaimana sih ngajari anjing, saya belum tahu. Karena ya itu saya cuma pengen punya anjing keren gitu aja, nggak ada niat untuk melatih. Nah kemudian waktu saya di rumah itu banyak sekali ya. Itu penjelasan lain daripada kondisi pengangguran ya. Saya nganggur waktu itu, cari kerjaan sana sini nggak dapat. Jadi akhirnya ya bagi tugas sama istri saya, karena istri saya waktu itu seorang perawat, jadi jam kerjanya juga shift kan. Jadi saya yang ngurus anak, makanya saya punya waktu lebih banyak dengan anak dan sama Genji. Nah kalau anak saya sekolah, saya di rumah kan sama Genji kan. Saya mulai iseng, dan hal pertama yang membuat saya tahu Genji bisa dilatih adalah ketika saya melempar sebuah ban. Ya, saya sudah beliin mainan, saya sudah beliin ban Vespa bekas itu, ban Vespa bekas. Karena kan anak-anak pitbull yang saya tahu juga mainannya ban bekas gitu. Saya cariin ban bekas, dan kemudian benar ketika saya lempar ban dengan harapan Genji itu akan menerkam dan gitu kan, ternyata enggak. Dia beneran disamperin ban itu disamperin, diambil, dan dengan susah payah dia bawa dikembalikan ke saya. Loh kok begini ya, saya tadinya kecewa kok enggak dibantai gitu. Saya lempar lagi dan dikembalikan lagi. Nah di situ saya mulai berpikir bahwa ini anjing pintar. Ternyata pitbull itu tidak sebodoh yang om saya bilang gitu. Nah dari situ saya mulai cari-cari
info tentang ngajari anjing, ngajari duduk itu gimana, ngajari rebah itu gimana, yang dasar-dasar lah. Dan saya perlakukan itu ke Genji. Waktu itu saya bangga. Buat saya yang terkeren pada saat itu adalah ketika Genji bisa bergerak kemanapun jari saya pergi, jari saya mengarah. Misalnya Genji sana, dia ke sana, duduk. Bukan situ. Genji pindah sana. Dia lihat tangan saya kemana, dia pindah ke sana. Genji bisa begitu. Dan saya pamerkan ke teman saya yang kebetulan juga polisi satwa juga. Dia seneng. Wah, kok bisa ya mas? Akhirnya teman saya itu sering main ke tempat saya dan kita sering ngobrol. Sudah sampai di situ. Ya, jadi saya tahu Genji pinter ya karena itu secara tidak sengaja. Sudah sampai itu menjawab pertanyaan Genji itu pinter juga enggak? Saya jawab Genji pinter. Justru yang ketahuan pinter pertama itu Genji. Kemudian iseng saya nyariin, bukan iseng ya. Jadi kakak saya juga pengen punya. Suruh nyariin pitbull gitu. Dan kebetulan teman saya ada yang habis memperanak, gimana sih bahasanya, habis memperanakan gitu. Ada punya anaknya lah. Punya anaknya, kemudian bapak ibunya, bapak induknya, jantannya juga jelas seperti apa. Saya bawa pulang. Dibeli kakak saya kan. Cowok kecil. Genji udah umur berapa ya Genji waktu itu ya? Genji mungkin sudah usia 1 tahunan. Genji sudah 1 tahunan dengan kepintaran itu tadi, kemana-mana, terus kemudian tangkap bola. Kemudian kalau saya bikin prakarya, dulu kan saya bikin cari uangnya dari rumah, jadi bikin kerajinan gitu. Genji paling setia nungguin saya. Jadi kalau saya lagi gergaji apa itu dia di bawah saya sampai badannya penuh debu kayu gitu. Nah, saya dapat papis ini, saya berikan ke kakak saya. Jadilah Rex senior, Rex yang pertama, bapaknya Samson. Ya, jadi terpautnya banyak sekali. Rex masih segini, Genji udah gede. Sudah, sampai akhirnya Rex besar. Teman saya iseng, mas kawinin aja mas, anaknya lumayan bisa dijual. Saya jawabnya gini, iya ya, oh ya, gitu. Karena saat itu kan pengen juga kan, kalau teman-teman bisa jual anak anjingnya, saya juga kepengen waktu itu. Nah sudah, menunggu suat yang tepat, ketika Genji mens, saya hitung, lah saya sudah tahu hitungannya kan. Saya tadi bilang belajar ngawinin anjing gimana, terus ini bahasa anjing gimana gitu ya. Ini masih dasar, sampai saat ini juga masih dasar. Terus kemudian saya kawinkan. Nah waktu Genji kawin ini sama Rex ini lucu teman-teman. Rex itu Rex senior loh ya. Rex senior itu tumbuh besar dan gede banget. Samson itu kalah besar. Ya, gede banget. Gede sekali karena dari kecil itu vitamin, susunya, makanannya itu yang terbaik dari kakak saya. Ya, maklum kakak saya orang berada ya. Jadi ya sudah digelontor vitamin sampai akhirnya badannya bagus, gede gitu kan. Nah, waktu dikawinin sama Genji, wah jomplang, nggak imbang. Karena orangnya jadi segini, Genji yang jadi segini. Ya, saya sudah bawa teman saya yang joki itu tukang ngawinin anjing itu loh. Ya itu, yang megang orang 4. Saya, sahabat saya Novel, Mas Joki sama teman saya yang polisi itu. Jadi Genji harus saya angkat dikit, kemudian diarahkan, si Rexnya diarahkan ke Genji. Sekali di hari yang sudah ditentukan itu saya kawinkan. Kemudian terpaut sehari libur, hari ketiga saya kawinin lagi. Sudah, dan jadilah Samson gitu ya. Itu juga menjawab pertanyaan teman-teman, mas itu anjingnya beli sendiri-sendiri atau satu keturunan? Dari sini saya sudah jawab ke teman-teman bahwa Samson anaknya Genji. Ya, masih panjang, ini ceritanya masih panjang. Ya bang, sebetulnya cerita ini mau saya bikin buku kok. Mau saya bikinin buku. Ya tapi ya malas ngetik. Ya enggak apalah. Barangkali nanti kalau saya lihat video ini jadi terinspirasi lagi urutannya gimana, jadi saya bisa bikin bukunya. Ya, ngomongin Genji selesai sampai di sini. Dari Genji saya dapetin
sampai Genji kawin. Nah, dan yang perlu teman-teman ketahui, yang Genji bilang ke saya, bilang ke saya bahwa aku pulang dan aku akan berikan sesuatu padamu itu nanti. Itu ada di cerita Samson. Ini kan ngomongin Genji, nanti video selanjutnya kita ngomongin Samson. Dan yang perlu teman-teman ketahui, waktu saya bawa Genji pulang, itu om saya bilang bahwa Genji itu anjing untulan. Teman-teman tahu anjing untulan? Anjing untulan itu anjing umpan, di mana dia itu punya perannya gini. Misal teman-teman punya anjing pitbull dan suka ngadu anjing, anjingnya suka diadu gitu kan. Nah, untuk membentuk kepercayaan diri atau supaya anjingnya itu pede dalam bertarung nanti, dia harus ada latihannya. Latihannya latihan bertarung dengan anjing yang tidak bisa melawan. Ya, jadi ada anjing yang berperan sebagai lawan, tapi dia dikondisikan tidak bisa melawan, diberangus. Jadi dia berantem tapi diberangus, nggak bisa gigit kan, sehingga anjingnya teman-teman bisa gigit tanpa pernah digigit. Nah, itu yang membuat anjing teman-teman nanti jadinya pede. Wah, pede gitu kan, itu dilatih setiap kali gitu. Nah, Genji ini anjing untulan yang mana dia punya pengalaman bertarung tanpa bisa membalas. Ya gitu. Ya, memang ada beberapa luka yang dialami Genji pada saat saya bawa pulang. Ini luka apa, Mak? Terus om saya jawab itu kan, ya ada apa. Akhirnya artinya saya mengakhiri profesinya Genji pada saat itu. Masih umur berapa sih? 6-7 bulan kayaknya. Tapi sudah berprofesi sebagai anjing untulan atau anjing umpan. Gitu ya. Dan itulah yang membuat mentalnya juga nggak main-main. Mentalnya nggak kaleng-kaleng. Ada kisah-kisah setelah Samson lahir, tapi nanti kalau saya bikin sekarang nanti kepanjangan. Ya. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang ngomongin Genji. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Samson love you all. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.